Hey hey hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Kali ini aku akan membahas alur cerita anime yang karakter utamanya overpower parah. Kalau gitu, langsung aja kita mulai ya. 2, 3, main yoyo. Ini dia, Mondai Jitachi, ga Isegai, Karakuru, Sodesuyo. Ingat, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar aku bisa jadi orang kaya. Cerita anime ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Izayoi. Dan dia saat ini sedang bersantai. Dia melihat di sana ada sekelompok preman yang sedang mengganggu seseorang. Izayoi pun langsung menghajar para preman ini. Setelah itu, ada surat yang datang ke tempatnya. Sedangkan di tempat lain, ada seorang wanita yang bernama Asuka menemukan surat di kamarnya. Di tempat lain juga, ada seekor kucing yang menyerahkan surat ke seorang wanita. Wanita itu bernama Kasukabe. Ternyata Izayoi, Asuka, dan Kasukabe dibawa ke dunia lain. Mereka menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Mereka pun menyerang orang itu. Ternyata dia itu adalah manusia kelinci yang bernama Kuro Usagi. Dan sekarang, mereka berada di dunia lain yang disebut dengan dunia Taman Mini. Kuro Usagi mengajak mereka bertiga untuk mengikuti sebuah permainan yang dinamakan sebagai gift game, di mana mereka bisa mendapatkan hadiah sesuai dengan kesepakatan si pembuat permainan. Kuro Usagi membawa mereka dari dunia lain untuk mengikuti gift game, karena mereka itu semua punya kekuatan spesial atau disebut juga sebagai gift. Seperti Izayoi, dia memiliki fisik yang luar biasa. Dan juga Asuka mampu mengendalikan orang lain dengan pikirannya. Dan Kasukabe mampu berkomunikasi dengan hewan. Kuro Usagi mencontohkan sebuah permainan gift game, di mana mereka akan bertanding menebak kartu. Berkat kecerdasannya Izayoi, mereka bertiga mampu menang dengan mudah. Kuro Usagi menawarkan mereka bertiga untuk masuk ke komunitasnya. Karena untuk hidup di dunia ini dibutuhkan sebuah komunitas. Izayoi dan kawan-kawan sangat tertarik dengan itu. Mereka pun bergabung dengan komunitasnya Kuro Usagi. Akhirnya Kuro Usagi membawa mereka ke komunitasnya. Di sana ada pemimpin komunitas yang bernama Jin. Kuro Usagi sangat kaget karena Izayoi nggak bersamanya. Ternyata Izayoi pergi ke ujung dunia. Kuro Usagi langsung bergegas untuk mengejar Izayoi karena dia takut kalau Izayoi akan berbuat macam-macam. Dan ternyata si Izayoi itu sedang berhadapan langsung dengan Dewa Air. Kuro Usagi jadi sangat terkejut karena Izayoi melakukan gift game dengan Dewa Air. Dan akhirnya Izayoi berhasil memenangkan pertarungan ini. Izayoi berhasil mendapatkan pohon air dari pertarungan itu. Kuro Usagi sangat senang karena dengan itu dia bisa mengatasi masalah air di komunitasnya. Ternyata komunitasnya Kuro Usagi telah mengalami kekalahan sehingga mereka mengalami krisis sekarang. Dan juga mereka kehilangan namanya sehingga kini mereka dipanggil dengan no-name. Kini hanya anak-anak yang berada di komunitas itu. Di tempat lain, saat Kasukabe, Asuka, dan Jin sedang mengobrol, ada seseorang bernama Galdo ke tempat mereka. Dan dia adalah seorang pemimpin dari komunitas Forest Garo. Ternyata tujuannya Galdo berbicara dengan mereka adalah untuk mengajak mereka masuk ke komunitasnya. Galdo juga mengejek komunitasnya Jin yang telah hancur akibat kalah melakukan gift game saat melawan Raja Iblis. Kembali ke tempatnya Izayoi, Kuro Usagi menceritakan bagaimana penderitaan komunitasnya. Karena itu, dia meminta bantuannya Izayoi untuk menyelamatkan komunitas mereka dan juga untuk balas dendam ke Raja Iblis. Mendengar itu, Izayoi jadi bersemangat dan ingin membantu Kuro Usagi. Kembali ke tempatnya Asuka, dia terang-terangan menolak ajakannya Galdo. Asuka juga menggunakan kekuatannya untuk mengetahui rahasianya Galdo. Dan diketahui kalau komunitasnya Galdo sering menculik perempuan dan juga anak-anak dari komunitas musuh. Sehingga mereka itu bisa menang dengan mudah.
Karena rahasianya terbongkar, Galdo jadi marah dan menyerang Asuka. Kasukabe dengan mudah mengalahkan Galdo. Asuka pun menantang Galdo untuk melakukan gift game yang akan mempertaruhkan komunitas Forest Garo dan juga No-Name. Akhirnya Kurousagi dan juga Izayoi sampai di tempat ini. Kurousagi jadi marah karena Asuka seenaknya melakukan gift game. Kemudian Izayoi mengatakan kalau dia nggak ingin ikut campur karena menurutnya itu nggak seru. Kemudian Kurousagi membawa mereka menemui seseorang bernama Shiroyasa. Dan dia itu berasal dari sebuah komunitas yang bernama Thousand Ace. Shiroyasa ini adalah salah satu Raja Iblis yang kekuatannya itu lebih kuat daripada dewa yang dilawan Izayoi. Mengetahui itu, Izayoi, Asuka, dan Kasukabe menantang Shiroyasa untuk bertarung. Shiroyasa membawa mereka ke dimensi lain, dan mereka akan melakukan gift game. Shiroyasa menantang mereka untuk menaklukkan Griffin. Kasukabe dengan senang hati menerima tantangan itu, karena dia suka binatang. Kasukabe akhirnya berhasil menaklukkan Griffin. Dan ternyata gift milik Kasukabe mampu mengambil kekuatan dari binatang yang berhasil dia taklukkan. Karena telah berhasil menang, Shiroyasa memberikan mereka sebuah hadiah berupa gift card, di mana mereka bisa mengetahui kekuatan sebenarnya dari seseorang. Tetapi hasil gift cardnya Izayoi bertulisan unknown, yang berarti kekuatannya Izayoi masih nggak diketahui. Setelah itu, Kurousagi membawa mereka ke tanah bekas wilayahnya No-Name dulu. Kali ini diperlihatkan, Galdo mendapatkan kekuatan dari seseorang. Dan akhirnya, tanah No-Name yang tandus itu berhasil dialiri air, berkat pohon air yang didapatkan oleh Izayoi yang setelah berhasil mengalahkan dewa sebelumnya. Pada malam harinya, datang beberapa pasukan dari komunitas Forest Garo menyerang No-Name. Untungnya, Izayoi berhasil mengalahkan mereka semua. Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh Galdo untuk berbuat jahat. Pertempuran sudah dekat. Karena Izayoi nggak ikut pertempuran kali ini, dia memotivasi Jin agar dia bisa jadi pemimpin komunitas yang hebat, yang mampu melampaui Raja Iblis. Pertempuran akhirnya dimulai. Kasukabe terkena jebakan dan dia terluka akibat serangan dari Galdo. Asuka menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kemampuan berpedang agar dia mampu mengalahkan Galdo. Dan akhirnya Asuka berhasil mengalahkan Galdo. No-Name akhirnya menang. Kini para anggota Forest Garo yang tertindas bergabung dengan No-Name, dan komunitas No-Name jadi semakin besar. Kurousagi sangat senang dan berterima kasih ke Izayoi. Saat mereka berbicara, Izayoi menyadari kalau ada seseorang yang mengintip mereka. Ternyata dia itu adalah orang yang memberikan kekuatan ke Galdo. Dia bernama Leticia. Leticia ini adalah mantan anggota No-Name. Karena No-Name dulu kalah, Leticia harus berpindah ke komunitas lain yang bernama Perseus. Leticia memberikan kekuatan ke Galdo agar dia bisa menguji seberapa kuat anggota No-Name yang baru. Izayoi menantang Leticia bertarung. Leticia pun menyetujuinya. Izayoi menunjukkan kekuatan yang luar biasa, yang membuat Leticia takjub. Namun tiba-tiba, ada sekelompok orang yang merupakan anggota Perseus menangkap Leticia. Setelah menangkap Leticia, mereka pun langsung pergi. Kurousagi mencoba menghentikan mereka, namun Kurousagi gagal. Setelah itu, Izayoi dan kawan-kawan menemui perwakilan dari Perseus. Dia itu bernama Laius. Kurousagi meminta Laius untuk mengembalikan Leticia. Laius meminta mereka untuk bertanding gift game, dan dengan Kurousagi sebagai bayarannya. Dan mereka pun sepakat dengan gift game itu. Beberapa hari kemudian, gift game akhirnya dimulai. Pasukan No-Name yang terdiri dari Izayoi, Asuka, dan Kasukabe menyerang markas Perseus. Mereka bertiga langsung menghabisi para bawahan Laius. Asuka dan Kasukabe berfokus untuk menghadapi para Kurocho. Sedangkan Izayoi langsung bertarung dengan Leticius. Karena merasa nggak bisa menang, Laius memanggil iblis yang bernama Algol. Algol memiliki kekuatan untuk membuat orang jadi batu. Algol melakukan serangannya. Serangan itu membuat Kasukabe dan Asuka menjadi batu. Tetapi serangan Algol itu nggak berpengaruh ke Izayoi.
Malahan, Izayoi jadi semakin bersemangat untuk menghajar Algol. Dan Izayoi berhasil mengalahkan Algol. Laius jadi sangat kaget melihat kekuatan dari Izayoi. Laius pun kalah di tangan Izayoi. Kemudian, komunitas Nonem akhirnya berhasil menang. Kini Leticia kembali menjadi anggota Nonem. Semua anggota Nonem pun berpesta kemenangan. Dan akhirnya, alur cerita anime Mondai Chitachi ga Isekai Karakuru Desuyo selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen sebanyak-banyaknya jika kalian ingin dibuat alur cerita anime seperti ini lagi. Terima kasih telah menonton semuanya.